Apa itu gereja? Hanya bangunan atau kelompok orang? Masih pada bingung kan? Yuk kita jelajahi konsep eklesiologi dan menemukan makna sebenarnya dari gereja. Eklesiologi adalah suatu disiplin ilmu teologi yang mempelajari tentang hakikat dan fungsi gereja. Dan di dalam ranah gerejawi, eklesiologi adalah rumusan teologi sistematis mengenai pemahaman gereja tentang dirinya. Kata eklesiologi berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berarti perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Eklesia ini juga berarti gereja, namun bukan bangunannya, melainkan umat-umat Kristus yang percaya dan beribadah kepadanya. Dan logia yang berarti perkataan, pengetahuan atau logika. Di dalam dunia Yunani Romawi, eklesia ini digunakan untuk merujuk kepada suatu pertemuan yang sah atau disebut sebagai badan pengurusan. Eklesiologi tidak hanya membahas tentang struktur organisasi gereja saja, tetapi eklesiologi juga mau berbicara tentang hal-hal penting seperti hakikat, tujuan, dan tanggung jawab gereja di dalam kehidupan beriman. Gereja universal merupakan tubuh Kristus. Gereja disebut sebagai bait Allah, dan ini berlaku untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sejak awal pada zaman Pitagoras, kata ini mengandung makna lain, yaitu komunitas dengan kepercayaan yang sama, yang kemudian makna inilah yang dipakai di dalam terjemahan bahasa Yunani dan Alkitab Ibrani yang disebut Septuaginta, dan kemudian digunakan pula oleh komunitas Kristen untuk merujuk pada pertemuan orang-orang percaya. Gereja sebagai komunitas. Gereja adalah komunitas orang-orang percaya dan datang bersama-sama untuk beribadah, untuk belajar dan bertumbuh di dalam iman. Gereja merupakan sebuah komunitas yang unik dan istimewa di dalam pandangan iman Kristen. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 22-23, gereja disebut sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya. Hal ini yang kemudian menegaskan bahwa gereja itu memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Tugas dan struktur gereja. Mari kita melihat bagaimana tugas dan struktur gereja di dalam hal ini. Di dalam tugas gereja, gereja tidak hanya bertugas atau gereja tidak hanya menjadi tempat berkumpul saja, tetapi gereja juga menjadi tempat untuk berbagi, untuk menumbuhkan komunitas iman kita dan membuat perbedaan di tengah-tengah dunia. Gereja memiliki tugas untuk memelihara pertumbuhan kehidupan rohani para jemaatnya. Gereja harus membantu para anggotanya dalam meningkatkan iman dan menjadi serupa dengan Kristus. Gereja juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik dan sakramen-sakramen untuk membantu perkembangan iman dan kematangan spiritual. Di dalam struktur gereja, organisasi gereja memiliki peran anggota yang berbeda-beda.
Namun di dalam gereja memiliki struktur yang membantu fungsi efektif, tetapi tidak hanya tentang peran. Itu adalah tentang bagaimana orang-orang yang mengisi peran tersebut. Aplikasi eklesiologi. Memahami eklesiologi berarti memahami konsep dan aplikasinya di dalam kehidupan bergereja. Eklesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gereja dan perannya di dalam kehidupan manusia. Di dalam aplikasinya, eklesiologi memahami gereja sebagai suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Kristus dan memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. Gereja bukan hanya organisasi, melainkan suatu komunitas yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik Allah dan hidup di dalam kasih ilahi. Di dalam konteks sosial, eklesiologi memahami gereja sebagai suatu komunitas yang egalitarian, ekumenikal, dengan karakteristik kasih dan ketiadaan sekat pembatas. Gereja harus mampu membuka ruang penerimaan bagi sesama yang lain di tengah kemajemukan yang ada. Dengan demikian, kemudian gereja menunjukkan identitas sejatinya sebagai komunitas yang berlimpah kasih ilahi, siap untuk menerima, mengampuni, dan berekonsiliasi terhadap sesama yang lain. Eklesiologi juga memahami gereja sebagai agen mula-mula yang bekerja setelah misiologi menyampaikan misinya. Gereja harus tetap berfungsi untuk mengabdikan dirinya kepada misiologi yang harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Yang kemudian, di dalam hal ini, eklesiologi harus membangun paradigma baru di dalam kehidupan manusia yang berelasi dengan manusia yang lain atau sesamanya. Bagaimana kemudian aplikasi eklesiologi ini di dalam kehidupan bergereja? Eklesiologi juga bertanggung jawab atas sikap manusia terhadap pemberitaan tentang hadirnya kerajaan Allah, bahwa tanggung jawab tersebut adalah terkait dengan hadirnya gereja sebagai agen mula-mula yang bekerja setelah misiologi menyampaikan misinya. Adanya kebaikan yang dapat dijumpai di dalam kehidupan manusia sebagai salah satu ciri hadirnya kerajaan Allah tidak dapat dipungkiri, bahwa eklesiologi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun paradigma baru di dalam kehidupan manusia yang berelasi dengan manusia lain. Oleh sebab itu, eklesiologi harus tetap berfungsi untuk mengabdikan dirinya kepada misiologi yang harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Di dalam kehidupan bergereja, eklesiologi memahami gereja sebagai suatu komunitas yang terdiri dari orang-orang percaya di dalam nama Kristus, dan kemudian dalam hal ini memiliki hubungan satu sama lain yang sangat erat dengan sesamanya. Gereja harus mampu membuka ruang penerimaan bagi sesama yang lain di tengah-tengah kemajemukan yang ada pada saat ini dan hidup di dalam kasih ilahi tersebut. Dengan demikian, kemudian eklesiologi memahami gereja sebagai suatu organisasi yang berlimpah dengan kasih Allah dan siap untuk menerima, untuk mengampuni, dan rekonsiliasi terhadap sesama yang lain di dalam kemajemukan yang ada pada masa kini. Eklesiologi Trinitarian. Di dalam eklesiologi Trinitarian, paradigmanya mengenai eklesiologi akan dijelaskan dalam pengertian bahwa gereja merupakan kumpulan orang percaya yang terbentuk di dalam iman kepada Kristus. Eklesiologi Trinitarian bagi gereja di tengah-tengah dunia mengarahkan gereja untuk membuka ruang penerimaan bagi sesama yang lain di tengah kemajemukan. Di dalam hal ini, pengaruh model perikoresis bagi gereja yakni dengan memiliki identitas yang tidak tertutup dan tidak berkurang, yang artinya bahwa mendorong gereja untuk menghidupi kasih ilahi itu sampai kepada dunia yang majemuk. Gereja harus membangun dirinya menjadi umat yang menghidupi kasih ilahi melalui kasih yang terpancar dari orang percaya
gereja dapat menjadi tempat yang berlimpah dengan kasih Allah. Eklesiologi digital. Di dalam hal ini, eklesiologi digital merupakan konsep yang boleh ditawarkan bagi kita atau gereja untuk kita memahami kehidupan bergereja di dalam era digital. Dan di dalam era digital, gereja harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi dan budaya untuk tetap relevan dan efektif dalam memberikan pelayanan dan pengajaran. Eklesiologi digital dapat membantu gereja di dalam mengembangkan strategi dan taktik yang sesuai dengan konteks digital untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota jemaat. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, eklesiologi adalah suatu disiplin ilmu teologi yang mempelajari tentang hakikat dan fungsi gereja. Eklesiologi membangun paradigma baru dalam kehidupan manusia yang berelasi dengan manusia yang lain. Eklesiologi Trinitarian kemudian mengarahkan gereja untuk membuka ruang penerimaan bagi sesama yang lain di tengah-tengah kemajemukan yang ada. Eklesiologi digital dapat membantu gereja di dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi dan budaya untuk tetap relevan dan efektif di dalam memberikan pelayanan atau pengajaran bagi warga jemaat atau lingkungan sekitarnya. Gimana? Udah ngerti kan arti dari gereja? Sebelum video diakhiri, aku mau pantun dulu nih. Mencuci baju supaya bersih. Jangan lupa dikeringkan. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.